Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya dan semangat untuk belajar. Oke. Pada hari Kamis kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Nah, pada minggu kemarin kita telah mempelajari Quran Surat Al-Ma'un dan bagaimana isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Nah, pada minggu ini, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Quran Surat At-Takasur. Nah, insya Allah pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami apa itu Surat At-Takasur. Nah, bagaimana bunyi pelafalan dari Quran Surat At-Takasur dan bagaimana isi kandungan dari Quran Surat At-Takasur. Oke, semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kembali mempelajari Al-Quran Hadis. Nah, pada pembahasan Al-Quran Hadis kali ini kita akan mempelajari Quran Surat At-Takasur. Nah, Quran Surat At-Takasur kelas 4 semester 1. Sebelum masuk pada pembelajaran Quran Surat At-Takasur, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Quran Surat Al-Ma'un. Quran Surat Al-Ma'un sendiri artinya yaitu barang-barang yang berguna. Nah, Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Oke, selanjutnya kali ini kita akan membahas Quran Surat At-Takasur. Ya. Apa itu Quran Surat At-Takasur? At-Takasur artinya bermegah-megahan. Quran Surat At-Takasur merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Quran Surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Ya, 8 ayat. Nah, At-Takasur merupakan urutan surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Nah, asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran Surat At-Takasur ini adalah sebagai teguran kepada orang-orang yang selalu hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah menjadi terlalaikan. Jadi Quran Surat At-Takasur artinya bermegah-megahan dan merupakan surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat dan merupakan surat yang ke-102 dalam urutan Al-Quran. Kemudian ayat ini juga diturunkan karena Allah menegur kepada orang-orang yang suka berperilaku bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah menjadi terlalaikan. Nah, berikut adalah bacaan dari Quran Surat At-Takasur yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, berikut tadi adalah bacaan dari Quran Surat At-Takasur. Selanjutnya, bagaimana terjemahan Quran Surat At-Takasur? Terjemahan Quran Surat At-Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian
kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Ya. Jadi berikut adalah terjemahan dari Quran surat At-Takasur. Selanjutnya kita akan mempelajari isi kandungan Quran surat At-Takasur. Bagaimana isi kandungan Quran surat At-Takasur? Yang pertama, surat At-Takasur mengungkapkan tentang perilaku orang-orang yang suka membanggakan kemewahan duniawi dan bermegah-megahan sehingga mereka melalaikan kehidupan akhirat. Nah, jadi dengan diturunkannya Quran surat At-Takasur, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang suka membanggakan kemewahan atau kehidupan duniawi dan suka bermegah-megahan, menghambur-hamburkan harta mereka sehingga mereka melalaikan kehidupan akhirat. Ya. Jadi saking mereka terlalu membanggakan kemewahan duniawi dan bermegah-megahan dalam harta, akhirnya mereka lupa akan akhirat. Mereka lupa sholat dan tidak mengerjakan puasa. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan akhiratnya menjadi lalai. Yang kedua, orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi. Padahal kehidupan dunia adalah sementara, ya. Dan kelak mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang dimiliki di dunia. Jadi orang yang selalu berperilaku bermegah-megahan, menghambur-hamburkan hartanya dan menganggap bahwa kenikmatan di dunia adalah kenikmatan yang abadi, padahal dunia adalah bersifat sementara. Nah, nanti kelak mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, karena segala sesuatu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi nanti kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang kita miliki itu digunakan untuk apa, untuk bersedekah atau untuk bermegah-megahan, berfoya-foya, atau untuk hal yang lain. Nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, selanjutnya isi kandungan Quran surat At-Takasur yang ketiga, yaitu surat At-Takasur menjelaskan tentang ancaman dan siksaan yang berupa neraka, di mana neraka mempunyai tempat bagi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan harta. Ya, jadi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan hartanya itu akan ditempatkan di neraka. Ya. Apabila mereka terlalu bermegah-megahan dan terlalu membanggakan harta sehingga mereka melalaikan tujuan kehidupan hakiki, kelak mereka akan berada di neraka jahim. Nah, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sangat mencela. Allah Subhanahu wa taala sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial. Ya. Jadi kita tidak boleh bersifat bermegah-megahan dan tidak boleh terlalu mencintai dunia, karena dunia hanyalah sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial atau jabatan. Nah, selanjutnya, hikmah dari Quran surat At-Takasur. Bagaimana hikmah dari Quran surat At-Takasur? Yang pertama, hikmahnya yaitu tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki, ya. Yang kedua, memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat. Jadi selayaknya atau siogianya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki. Nah, kita juga harus mempunyai pola hidup yang sederhana tapi bermartabat, ya. Bisa di dunia jalan dan akhirat juga jalan. Nah, kemudian tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Yang keempat,
harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam mengingat Allah. Jadi sebanyak apapun harta yang kita miliki, nanti kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu sebanyak apapun harta yang kita miliki, seharusnya kita tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah ya, tetap melaksanakan puasa, tetap melaksanakan sholat, melaksanakan zakat ya. Nah, yang kelima, bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Jadi ketika kita mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang, harus dengan yang halal. Jadi kita harus bisa memilih atau selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Oke. Selanjutnya, mencari harta yang halal dan baik adalah bersifat wajib ya. Jadi mencari harta yang halal dan baik itu adalah wajib, bukan yang haram. Yang terakhir yaitu menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi harta yang kita miliki sekarang adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan pula di hadapan Allah. Nah, selanjutnya mari kita kembali membaca Quran Surat At-Takasur agar kita dapat menghafal lebih baik bacaan Quran Surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, berikut adalah arti kata atau kosakata dari Quran Surat At-Takasur. Mari kita mempelajari perkata dalam Quran Surat At-Takasur. Alhaakumu yaitu telah melalaikan kamu. At-Takasur bermegah-megahan. Hatta sampai. Zurtumu kamu masuk. Al-maqabir ke dalam kubur. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak, nanti. Ta'lamun, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa, kemudian. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Ta'lamun, kamu akan mengetahui. Kalla, sekali-kali tidak. Lau ta'lamun, sekiranya kamu. Ilma, mengetahui. Al-yakin, dengan pasti. Latarawunna, niscaya kamu benar-benar akan melihat. Al-jahim, neraka jahim. Summa, kemudian. Latarawunnaha, kamu benar-benar akan melihat. Ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Summa, kemudian. Latus alunna, kamu benar-benar akan ditanya. Yauma idzi, pada hari itu. Ainin na'im, tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, berikut bacaan Quran Surat At-Takasur beserta perkata
Nah, mari kita membiasakan diri membaca Quran surat At-Takasur satu demi satu ayat agar kita lebih menghafal dan lebih memahami isi kandungan Quran surat At-Takasur. Mungkin cukup sekian pembahasan Quran surat At-Takasur pada kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.